Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik teman-teman, udah siap belajarnya? Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kayaknya di sini? Misbah. Siapa? Herdi. Oke, silakan Pak Herdi untuk memimpin doa sebelum belajar nih Pak. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Setelah selesai, beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen dulu kehadiran siswa kelas berapa ini teh? Kelas 7 ya? Kelas 7. Kelas 7A, oke. Oke, siap. Muhammad Farhan, Herdi, Hadir. Misbah, Belum ke sini Pak. dia kemana ya? Lagi proses. Opik, Opik masih di rumah. masih di jalan. Joharno, Sama Pak. Sakit. Sakit Pak. sakit. Hilman, Karena dua hari nggak masuk. kemana dia? Tahu 2 minggu. Royan, Sama Pak 2 hari nggak masuk. Tanpa keterangan Pak. tanpa keterangan. Nanti dikasih tahu ya temennya yang hadir ya. Ya. Muhammad Faiz. Oke, jumlahnya di sini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. 7 orang yang ada hadirnya, 4 orang yang hadirnya ada 3 orang. Teman-teman udah siap belajar ya? Ya. Oke. Udah kenal dengan saya? Pastinya udah dong. Saya di sini akan memberikan materi yaitu bahasa Indonesia, teman-teman. Baik, saya kira teman-teman sudah siap belajarnya dengan kondisi fit ya, jangan sampai diam, nggak aktif di dalam proses pembelajaran, gitu ya. Baik teman-teman, udah tahu yang akan bahas Bapak kali ini? Belum. Oke, bahasa Indonesia akan membahas teks prosedur. Teman-teman pernah ingat atau pernah mendengar tentang kalimat dari proyek teks prosedur? Belum. Belum? Pak. Coba teman-teman pernah lihat mie Indomie, teman-teman tahu? Tahu. Mie Indomie teman-teman tahu? Nah, di kemasan belakangnya suka ada komposisi dan juga tata cara memasak, betul? Betul. Nah, tata cara memasak tersebutlah yang dinamakan teks prosedur. Seperti itu. Oh, gitu. Ya. Namun untuk menggali lebih dalam, memahami teks prosedur di sini Bapak sudah menyiapkan materinya, ya. Yang pertama Bapak akan menerangkan yaitu di dalam materi ini ada 5 poin ya. Pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Bisa teman-teman simak dan tulis ya. Yang kedua, informasi penting dalam teks prosedur. Yang ketiga, simpulan isi teks prosedur. Yang keempat, struktur dan kebahasan teks prosedur. Dan yang terakhir, penyusunan teks prosedur. Seperti itu. Lanjut. Teman-teman bisa ditulis apa itu definisi dan tujuan teks prosedur. Definisi. Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca. Jadi poinnya instruksi nih. Teks prosedur itu berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ingat-ingat poinnya tadi itu instruksi. Kalau instruksi biasanya
Saudara Herdi suka menyuruh temannya untuk mengepel. Saudara Farhan biasanya untuk menyuruh piket. Itu adalah salah satu instruksi. Nah, definisi di teks prosedur ini, poin dari definisinya adalah instruksi. Ya, instruksi. Ulang aja ya. Berisikan langkah-langkah. Oke. Lalu apa sih tujuannya untuk teks prosedur ini? Teman-teman ada yang tahu tujuannya buat apa kira-kira? Tujuannya adanya teks prosedur kira-kira untuk apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Hebat. Nanti Apa? Pertanyaannya Pak? tujuan dari teks prosedur itu apa? Biasanya tujuan teks prosedur itu seperti memberitahu dalam membuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Bagus sekali Saudara Herdi. Coba Muhammad Faiz, bisa disebutkan apa sih tujuan teks prosedur? Sama mungkin Kayak Herdi. Ya, Oke, betul sekali. Memang tujuan dari teks prosedur tersendiri adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan dan langkah-langkah. Jadi udah tahu teman-teman ya tujuan dan definisi teks prosedur ya. Dapat dipahami? Oke, kita lanjut. Di sini selanjutnya akan mencoba menerangkan ciri-ciri. Teman-teman tahu ciri-ciri? Ciri-ciri adalah sesuatu yang ada di suatu orang tertentu yang menjadi pembeda dari hal yang lainnya. Herdi punya ciri-ciri enggak? Ciri-cirinya Herdi suka apa? Main futsal. Jarwo, ciri-cirinya apa? Suka pakai kopiah. Pak I, ciri-cirinya apa? Suka main HP. Nah, itu perbedaan dari satu ke satu lainnya sebagai ciri orang tertentu. Nah, teks prosedur juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Oke. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Contohnya seperti apa? Coba. Kalau di dalam teks prosedur ini memiliki ciri-ciri kalimat perintah. Masak air dalam waktu 12 menit. Itu adalah perintah untuk memasak air 12 menit. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ciri-cirinya apa? Terdapat kalimat saran dan larangan. Saran dan larangan. Tidak boleh memasak air melebihi 12 menit karena itu akan menggosongkan panci. Nah, itu sebuah larangan. Yang selanjutnya apa? Menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Maaf ya, tulisan Bapak agak kayak ceker ayam ya. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Menggunakan kata keterangan untuk perinci waktu, tempat, dan cara. Itu adalah beberapa ciri dari teks prosedur seperti itu. Lalu fungsi sosial teks prosedur. Nah, di sini ada fungsi sosial teks prosedur adalah menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Ya, seperti itu. Jenis-jenis teks prosedur. Nih, diantaranya ada teks prosedur membuat sesuatu. Seperti apa membuat sesuatu? Herdi pernah melakukan membuat sesuatu enggak? Aku Pak. Pak Is, apa pernah membuat apa? Membuat bolu. Ya Pak. Bolu. Ya. Belum. Salah ya. Maaf. Bolu ya. Bolong. Bolu, bagaimana Pak Is pernah melakukan itu? Cara ada langkah-langkahnya enggak?
pasti ada dong Pak. Nah, itu adalah salah satu langkah-langkah tersebut bisa ditulis dijadikan suatu teks prosedur. Herdi pernah membuat sesuatu enggak? Kenapa? Apa? Membuat bubur, Menyeduh kopi. Menyeduh kopi. Buat kopi Pak. ngopi. Nah, bagaimana Herdi membuat kopi? Pertama apa? Siapkan gelas. Gelas. Berikan gelas. Ya. Kopi. Siapkan Ya. kopi. Ya. Kemudian air panas. Ya. Nah, setelah itu Ya. buka kopinya buka. Kopi sasetnya. Ya, kopi sasetnya Bungkus buka. kopi. Kemudian masukkan ke dalam gelas. Ya. Kemudian tuangkan air Ke dalam panas ke dalam gelas. gelas yang sudah berisi kopi. Kopi. Ya, itu adalah langkah-langkah membuat Kopi. Ketika ditulis dalam buku, maka itu menjadi teks prosedur seperti itu. Farhan pernah membuat apa? Pernah membuat mie. Mie. Bagaimana Farhan membuat mie? Mie, siapkan mie terlebih dahulu. Ya. Tiriskan atau panaskan air Ya. dalam Panci. panci. Ya. Terus? Lalu masukkan mie itu ke dalam gelas. Ya, kompornya dihidupin enggak? Enggak. Enggak. Jadi hidupin Pak. Sudah bekal ya? Ya. Iya. Terus Hidupin. sesudah matang minyak, Ya. tiriskan terlebih dahulu. Ya. Masukin ke dalam piring. Piring. Lalu membuat lagi air panas. Ya. Lalu dimasukkan ke mie tersebut. Oh iya, betul sekali agar menyehatkan ya. Ya, betul. Nah, itu ketika runtutan langkah-langkah tersebut ditulis dalam buku Farhan, maka menjadi teks prosedur. Sesuai definisi, teks prosedur itu mempunyai instruksi dan langkah-langkah. Ya, jenis teks prosedur pertama itu adalah teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu prosedur memainkan alat atau sesuatu kayak bermain piano, bagaimana cara mainnya, bermain kelereng, menggunakan komputer. Nah, itu. Yang ketiga, jenis teks prosedur adalah melakukan sesuatu seperti menari tanda sambas dan juga menarik uang di ATM. Itu adalah salah satu jenis prosedur melakukan sesuatu. Ya, seperti itu ya. Dapat dipahami sampai sini anak-anak? Pak. Ya, paham. Oke. Lalu ada informasi penting dalam teks prosedur. Informasi penting dalam teks prosedur adalah membaca keseluruhan teks prosedur, memahami isi teks prosedur, menemukan ide pokok setiap paragraf di teks prosedur. Itu adalah salah satu informasi penting dalam teks prosedur. Sampai segini dulu ada yang mau ditanyakan anak-anak? Herdi Pak mau tanya. Adik? Berapa? Enggak, Pak Is? Pak Is? Sudah Pak mungkin. Sudah? Iya. Sudah dapat dimengerti? Dapat dimengerti? Pak. Oke, pintar sekali ya murid-murid yang tepuk tangan. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian membuat bebas apa saja mengenai langkah-langkah dari suatu produk, alat, ataupun lakukan tindakan sesuai dari definisi, tujuan, dan fungsi, dan juga jenis-jenis teks prosedur. Seperti itu. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membuatnya. Silakan kalian ditulis di HP masing-masing. Ya. Kalau sudah nanti presentasikan ke depan. Dapat dipahami? Pak. Ya. Stop, cepat. Oke, teman-teman sudah selesai membuatnya? Berapa? Ya. Saya persilakan untuk saudara Herdi untuk maju ke depan mempresentasikan cara atau langkah-langkah dari isi membuat sesuatu yang akan menjadi suatu tulisan teks prosedur. Silakan Herdi maju ke depan. Mau ditulis atau mau dibaca aja? Aja, Ya, Pak. silakan. Teman-teman yang lainnya simak ya. Iya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Barza. Sini saya membuat teks prosedur yang judulnya cara membuat layang-layang. Oke, membuat layang-layang. Jadi layang-layang ini merupakan mainan yang disukai oleh anak-anak
hingga orang dewasa. Ya. Kemudian cara membuat layang-layang cukup sederhana. Berikut langkah-langkahnya. Pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama yaitu ada penggaris, kemudian pisau, gunting, kemudian satu ruas bambu berdiameter kurang lebih 1 cm dan juga panjang kurang lebih 60 cm. Kemudian satu ruas bambu berdiameter kurang lebih 1 cm dan panjang kurang lebih 100 cm. Kemudian kertas layangan, lalu spidol atau pewarna, kemudian lem kertas, yang terakhir yaitu tali atau benang. Yo, betul. Kemudian langkah-langkah cara membuat layang-layang yang pertama yaitu siapkan 2 ruas bambu yang disayat tipis berdiameter kurang lebih 1 cm dengan ukuran kurang lebih 100 cm dan 60 cm. Ya. Kemudian ambil 2 ruas bambu tersebut dan letakkan secara menjulang seperti salin. Oh iya, iya. Bagian horizontal kira-kira 80% dari atas. Kemudian yang ketiga, ambil benang dan talikan benang tersebut di tengah poros kedua ruas bambu tersebut. Tujuannya agar sayapnya seimbang. Kemudian yang terakhir, hubungkan semua ujung kerangka dengan benang. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk saudara Nanti. Oke, silakan untuk kembali nanti. Luar biasa. Itulah teman-teman, saudara Nanti sudah mempresentasikan bagaimana cara membuat layang. Jadi tadi udah langkah-langkahnya tuh. Mungkin kalau kurang mengerti memang itu harus sambil di. Pak Johanna baru masuk, Pak. Johanna baru masuk nih. Izin kemana duduknya, Pak? Sini, maju dulu ke depan. Kamu harus saya hukum, berdiri dulu sampai pembelajaran ini selesai. Diam kamu di situ. Kenapa kamu telat? Macet, Pak. Macet di mana? Kenapa kamu tidak datang lebih pagi? Iya, Pak. Hujan, Pak. Hujan. Aduh, kenapa orang lain bisa kamu nggak bisa? Karena pakai payung, Pak. Banyak alasan, Pak, di rumah. Banyak alasan kamu. Nggak boleh kamu mengulangi tindakan kamu seperti ini lagi ya. Iya, Pak. Dapat dipahami? Oke, silakan Johanno duduk. Ya. Baik teman-teman ya, mungkin Bapak akan menutup dulu materi kali ini tentang teks prosedur. Tadi udah kalian ketahui ya, bagaimana definisi dan tujuan teks prosedur, bagaimana ciri-ciri teks prosedur, bagaimana juga cara atau langkah-langkah dari teks prosedur tersebut. Dapat dipahami? Oke. Untuk materi kali ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.